Audio Jungle. Halo Sobat Usu TV, kali ini bareng aku Asti di Sapa Kampus. Nah sekarang Asti lagi bareng abang dan kakak alumni USU yang isunya nih menciptakan sebuah startup. Nah kebayang dong ya gimana menciptakan sebuah startup yang amat sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama pastinya gitu kan. Nah sebelumnya aku mau terima kasih dulu kepada abang dan kakak yang udah hadir pada hari ini dan terima kasih juga pada tim Network Publisher yang sudah memperkenalkan abang dan kakak ini untuk hadir di USU TV hari ini. Nah sebelum masuk ke lebih dalam, pembahasan lebih dalam, kita mau kenalan dulu. Mulai dari abangnya dulu, boleh kita memperkenalkan nama, jurusan apa dulunya, sama berapa, dan dari fakultas apa. Oke, halo Sobat USU TV. Ya, saya Muhammad Dava Syadana. Saya biasa dipanggil Dava. Saya angkatan 2017 dan dari Fakultas Pertanian. Dan sekarang udah alumni. Alhamdulillah sudah alumni. Kakaknya boleh? Oke, halo Sobat USU TV. Perkenalkan, nama saya Nabila Saraswita. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan. Nah, biasanya itu dipanggil Saras gitu. Kak Saras. Kak Saras. Dan sudah alumni juga. Alhamdulillah sudah Oke. alumni. Sudah alumni. Angkatan 2017. ya. Sama. Dari fakultas yang berbeda, menjadi sebuah tim yang solid itu sangat luar biasa dan berhasil menciptakan sebuah startup itu gimana ceritanya? Fakultasnya berbeda nih, Iya, benar. dan sebelumnya belum kenal juga, terlalu dekat gitu Iya, kan? belum ya? Belum kenal, tapi sebenarnya kalau bicara tim nih, kita nggak cuma berdua. Iya, Oh, benar. oke. Kita perlu sebenarnya, perlu Oke. kasih tahu tim-tim kita yang lain ada siapa aja gitu. Nah, Iya. itu gimana ceritanya gitu? Iya, jadi sebenarnya kita ada timnya, yaitu ada Bang Jabbar Ali Panggabean. Nah, ini merupakan mahasiswa berprestasi USU nih, satu USU nih. Jadi rata-rata juga orang-orang hebat, juga ada Bang M. Iqbal Harefa, kalau teman-teman tahu juga dulu Presiden USU ya. Nah, jadi begitu juga ada kita berdua di sini dan kalau boleh cerita nih teman-teman semuanya, kita nih jumpa ini sebenarnya kayak memang udah ditakdirkan juga ya, atau belum ditakdirkan. Nah, tapi alhamdulillahnya bersyukurnya kita pada wadah yang sama-sama luar biasa, namanya Akademi Mahasiswa Berprestasi USU. Nah, jadi kebetulan kalau dibilang Bang Jabbar itu founding father-nya lah gitu ya. Nah, CEO. pendirinya lah. Oh, pendiri, oke. Ya kan. Nah, jadi pendirinya dan begitu juga di Akamapres orang-orang yang berpengaruh dan saya juga nggak nyangka gitu kan kita bisa berkolaborasi gitu sampai saat ini dan ternyata kita melihat bahwasanya kita kan ini bergerak di sektor pendidikan di mana yang kita sentuh juga pasarnya juga anak-anak muda. Benar. Yang hari ini saya percaya bakalan menjadi pemimpin di masa yang akan Amin, datang. Bang. Ya, amin gitu. Nah, jadi sebenarnya orang abang menciptakan startup ini itu di bawah nama perusahaan kah atau memiliki nama sendiri gitu? Iya. Kalau kita nyiptain startup ini tuh di bawah namanya CV Inovasi Karya Indonesia. Oke, CV Inovasi Karya Iya, Indonesia. benar. Oke. Nah, jadi memang satu perusahaan lah. Nah, dengan kita juga yang hari ini membangun namanya inisiator seperti itu. Nah, kita masuk ke basicnya dulu nih. Sebenarnya startup itu apa sih? Karena sebenarnya dulu sempat kalau abang dan kakak tahu sempat ada film drama Korea yang Iya. sempat happening yang Iya, startup benar. gitu. Iya, benar. Nah, jadi anak muda sekarang pasti juga sedikit banyaknya tahu startup itu apa. Tapi kita mau lebih tahu lagi sebenarnya startup itu apa langsung dari pakarnya. Silakan. Bang. Siap. Oke, dari Bang Dava mungkin. Oke, nah jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman udah pada nonton drama Korea, startup gitu, Iya. itu sebenarnya nggak jauh beda sih teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, memang namanya juga kan kita masih awal ya. Nah, kemudian juga kita untuk menciptakan suatu inovasi dan karya yang pastinya ini sangat bermanfaat untuk banyak orang. Nah, hari ini kita hadir karena suatu permasalahan. Mungkin kalau hari ini misalnya orang buat startup misalnya nggak ada masalah, saya yakin Itu kayaknya nggak startup. bukan startup, Oh, bukan startup, iya. Ya, khususnya yang ada masalah dan kira-kira kedepannya ini relevan nggak dan menjadi sesuatu hal yang bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, hari ini alhamdulillah kita hadir ya dari berbagai permasalahan yang nanti mungkin kita bakalan lebih dalam lagi cerita bahwasanya yang menjadi sektor pertama kita ya yang mengenai di bidang pendidikan. Nah, kenapa lahir kalau dari namanya aja inisiator gitu. Iya, inisiator. Benar ya? Nah, mungkin kalau orang lihat tuh inisiator ini apa gitu kan. Ya kalau dari namanya kita inisiator pengen menumbuhkan nih anak-anak muda yang lebih kreativitas, kemudian juga yang membawa gagasan-gagasan gitu kan. Ya terkhusus
alhamdulillahnya kita semua dari alumni USU. Nah, dari USU untuk Indonesia. Itu ya harapan kita. Nah, inisiator ini sendiri Bang, udah berhasil menciptakan atau mengembangkan berapa aplikasi? Oke, kalau inisiator sendiri sebenarnya bukan ini ya mengembangkan berapa aplikasi ya, karena inisiator sendiri itu kan aplikasi yang kita buat tuh, bener kan? Di bawah yang namanya CV Inovasi Karya Indonesia. Nah, kalau inisiator sendiri sebenarnya baru berdiri itu yang benar-benar real sekarang hadir itu sejak bulan Maret lalu. Jadi kalau 2022. Iya. Jadi kalau anak bayi itu masih kita timang-timang ya. Iya. Belum bisa jalan, masih kita susuin, banyak proses juga. Benar. Jadi emang masih sangat bayi. Sehingga dari yang sebelumnya inisiator yang versi pertama mungkin teman-teman bisa download tuh melalui Play Store ataupun App Store gitu. Ini akan sangat berbeda dengan nanti inisiator yang akan kita launchingkan insya Allah bulan depan nih. Oh, Gitu. Yang versi keduanya gitu. Versi kedua, jadi versi terbaru. inisiator new version. Nah, benar. Gitu. Nah, kita kan dulu kan penyelenggara ya, penyelenggara tes profession, tapi hari ini kita justru menjadi marketplace-nya. Nah, marketplace profession test. Nah, jadi di mana kalau kita lihat itu kan banyak ya penyelenggara-penyelenggara baik olimpiade, kemudian juga misalnya kita mau tes misalnya CPNS ya harus latihannya, tetapi mungkin kalau hari ini orang nggak les gitu mungkin agak sulit. Nah, di situ kita bisa menyediakan tuh persiapan-persiapannya. Kemudian juga misalnya tes TOEFL ataupun tes-tes yang lainnya gitu. Nah, jadi dalam satu wadah, dalam satu aplikasi mereka bisa akses. Wah, mereka bisa lihat kira-kira dalam minggu depan atau minggu ini tes apa ini yang tersedia. Dan kemudian yang menariknya kita mempunyai konsep gamifikasi. Nah, jadi seperti bermain game. Nah, jadi have fun lah kalau dibilang. Kalau dibilang gagasan-gagasan yang hari ini untuk launch berikutnya bakalan menampilkan aplikasi yang sangat berbeda daripada versi yang sebelumnya. Gitu. Di inisiator ini sendiri Bang, kita mau tahu lebih jauh juga nih peran Abang dan mungkin posisinya sebagai apa gitu pada hari ini. Kalau Abang sendiri boleh? Iya, kalau saya di CMO, Chief Marketing Officer. Nah, jadi saya memang bertugas ya untuk bagaimana orang-orang tahu dulu nih, nah produk kita inisiator gitu. Terus juga di USU TV, ini suatu kehormatan nih bagi kita. Terima kasih teman-teman gitu ya, udah artinya hari ini ternyata USU TV juga dengan media-media lainnya hari ini peduli tentang karya anak bangsa, karya anak muda. Apalagi kita juga alumni dari USU ya, Universitas Sumatera Utara, yang harapannya bisa membawa gebrakan yang lebih jauh lagi ke depannya, seperti itu. Untuk kakak sendiri? Kalau saya sendiri sekarang ini baru aja sih menjadi pindah job desk gitu ya. Dari sebelumnya tuh jadi content writer gitu. Pokoknya itu karena kita baru sedikit kemarin ya. Sebelum ada tim-tim yang baru hadir itu kita emang kerjaannya tuh kayak keroyokan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana keroyokan? Jadi apa yang bisa dikerjain. Di situ jadi CS, di situ jadi content writer, di situ jadi copywriter, semua tuh dikerjain bareng-bareng gitu ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita timnya udah ada 7. Nah, sekarang tugas saya sebagai COO. COO itu apa? Chief Operating Officer. Chief Operating Officer. Jadi emang yang memanage kinerja semua teman-teman. Nah, jadi target kita ke depannya apa aja yang harus dikerjain setiap harinya. Jadi lebih manage waktunya kayak gitu. Oh gitu. Sampai saat ini apa sih kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi sampai sekarang? Oke, kalau kesulitan ya, nah kalau dari saya pribadi ya saat ini bagaimana kita memperkenalkan nih inisiator ini untuk jauh lebih ke depannya gitu. Karena hari ini mungkin kita masih belum banyak orang-orang yang tahu terkait dengan inisiator gitu kan. Kemudian ya harapannya juga nanti di versi yang berikutnya. Nah, ini justru menjadi harapan dan cita-cita kita bakalan lebih cepat lagi nih. Karena juga model aplikasi yang sebelumnya dengan yang sekarang ini jauh lebih berbeda ya Sarah, dan pastinya juga jauh lebih baik ke depannya. Artinya kita juga hari ini kita mau ya anak-anak muda ya terkhusus ya jauh lebih produktif lagi ke depannya, dan mudah-mudahan membawa akan menuju, kalau kita bilang ya, nah hari ini kan kita kan sering sekali mendengarkan bahwa kita mendapatkan bonus demografi di tahun 2045, bener ya? Nah, artinya hari ini kita walaupun masih usia 20 tahunan, nah tapi kontribusi kita jangan mau kalah dong, karena kita yakin dan optimis di tahun 2045 yang mungkin usia kita juga nanti 40-50 tahun, kita tinggal tersenyum, wah hari ini kita bangun gitu kan, ya mudah-mudahan ke depannya
anak-anak mudanya, terkhusus yang SDM yang hari ini yang udah kita lakukan gebrakan dan karya kita yang kita buat hari ini, mudah-mudahan bisa terasa dampaknya. Bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Dan di kemudian hari bisa kita rasakan nikmat. Seperti itu. Penyampaian yang emas sekali ya. Luar biasa sekali loh Iya, pembahasannya. Nah dari kakak sendiri kesulitannya terkhususnya di posisi kakak yang sekarang itu apa? Tantangan terberat sebenarnya ketika memilih jalan ini sih. Jalan menjadi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama yang ada di sini. Ini tuh yang sulit. Sulit, benar. Jadi kalau dimisalkan nih ya, yang teringat dari Bang Jabar gitu ya, dia bilang kita sebenarnya punya yang namanya jalan tol. Tapi jalan tol ini tuh untuk ini tujuan A, ini tujuan B. Kita mau ke B, kita semua mau ke B. Namanya kesuksesan. Tapi ada yang namanya nih jalan A ke B, ini tuh hutan, semak belukar, gunung. Tapi dia dekat, tapi jalannya sulit. Tapi ada satu sisi lagi jalan tol panjang, mulus tapi lama. Nah kita sekarang mencoba lewat semak belukar ini. Nah, kita lewat semak belukar ini yang ada gunungnya. Kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Nah yang jadi pertanyaan, apakah di semak belukar ini kita selamat? Oh enggak, kan itu. Di jalan tol kita juga mungkin selamat, mungkin enggak. Tapi kemungkinan besar kita selamat kan, karena itu jalannya mulus kayak gitu. Nah hari ini kita apresiasi nih buat teman-teman USU TV yang udah ngundang kita di sini. Semoga dengan kita di sini ini jadi semangat baru untuk kita dan semangat baru buat anak-anak muda. Amin. Untuk tetap berusaha. Terakhir deh nih, kita bertanya soal harapan nih. Harapan kedepannya dari inisiator sendiri, terkhususnya dari Bang Nafa. Iya, kedepannya inisiator ya kita punya harapan-harapan bahwasanya orang-orang yang punya prestasi kontribusi itu lebih dihargai lah. Nah itu yang kita mau, ya baik itu dari sistem-sistem mekanisme mungkin yang bakalan kita lakukan ke depannya. Intinya hari ini teman-teman jangan pernah juga merasa puas nih atas apa yang hari ini teman-teman capai. Mungkin hari ini alhamdulillahnya kita pada di posisi ini gitu kan. Tetapi kalau justru saya sendiri gitu kan itu belum puas. Bukan arti tidak bersyukur. Benar. Nah, tetapi belum puas apa yang bisa saya lakukan. Karena kalau kita tuh sering Bang Jabar gitu, dan saya itu juga sangat inspiratif banget nih Bang Jabar gitu kan, yang menjadi. Bang Jabar sangat berperan Iya, ya. bener banget. Kalau kita nggak di sini. Nggak di sini ya. Nah, mudah-mudahan next time ya bisa gitu kan ngobrol lagi. Bahwasanya beliau tuh memang menjadi sosok, bahkan beliau udah mikir gitu kan untuk anak cucunya ke depannya. Bahkan beliau udah mikir ke depannya ini gimana, udah ditulis juga kayak misalnya pesan-pesan juga yang mau dibuat, gagasan-gagasan, dan saya juga sampai wah ini bakalan kita harus menjadi orang pertama nih dalam tim ini Saras. Ya walaupun juga banyak tantangan-tantangan gitu kan, tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalau sama-sama kita hari ini mulai untuk melakukannya. Nah, kita bakalan besar. Justru kehadiran kita, walaupun kita nanti sudah meninggal gitu, minimal ada legacy yang udah kita pernah buat dan kita lakukan. Seperti itu. Oke, dari Kak Sarasnya sendiri. Oke, jadi kalau harapannya untuk inisiator kedepannya, semoga inisiator bisa maju, bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi banyak anak-anak muda Indonesia untuk Fastabiqul Khairat namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Nah, semoga harapan-harapan yang udah disampaikan oleh para inisiator ini tadi benar. Aku baru lagi snack ternyata si Bang Nafa pakai baju inisiator ya. Ini baju yang untuk promosi. Yang disampaikan juga dapat terwujud pastinya. Amin. Juga bakal dikenal di seluruh dunia. Amin. Ada terkenal di seluruh dunia dan pastinya berguna bagi nusa bangsa, berguna bagi nama kita sendiri gitu ya. Oke, dari pembahasan yang udah kita bahas tadi, startup ini memang sangat berguna ya Bang ya, dan Kak tentunya bagi Indonesia, bagi kalau bisa mendunia tentunya, dan bagi seluruh mahasiswa, pelajar dan untuk umum juga pastinya memerlukan ini gitu. Nah mungkin itu aja pembahasan kita hari ini, udah cukup panjang, udah banyak penyampaian yang sangat emas tadi dari Bang Dava dan Kak Saras. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih juga. Iya, terima kasih juga untuk tim Networking Publisher juga tadi di awal juga udah dijelasin, dan jangan lupa saksiin terus Sapa Kampus di setiap hari Jumat, dan jangan lupa follow Instagram kita di @usutv, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di USU TV Official. Saya Silviana pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih ya Bang. Ya, terima kasih banyak.